Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Sabtu malam hari ini, tanggal 6 April 2024. Biarpun saat ini saya sudah ada di Muscat, saudara ya. Puji Tuhan atas rahmat kemurahan Tuhan. Saya sudah berangkat dari Jakarta, sudah tiba di Muscat. Dan besok akan selanjutkan ke Istanbul, Turki, untuk kunjungi beberapa gereja. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Besok ibadah hari Minggu saya ada di Efesus. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kita cinta Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan makin hari kita mau setia sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu cinta mengasihi kita semua. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Terbukti nyata saya selamat bersama rombongan dari Jakarta menuju Muscat. Kurang lebih perjalanan pesawat 8 jam. Dan setelah itu saya berangkat, masih tiba di Muscat untuk istirahat di sini. Karena besok akan berangkat ke Istanbul dan langsung pergi ke jemaat ada di Efesus. Dan besok hari Minggu kita adakan ibadah dan saya ada di Efesus. Ini kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Hanya Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Terbukti nyata saya selamat dalam setiap perjalanan. Tempat demi tempat yang saya kunjungi semua pasti Tuhan campur tangan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia Juru Selamat kita. Dia sentral kita di atas segala kalanya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hargai itulah Yesus, dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat mulia. Amin, haleluya. Ada langit permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, agak lawan Dia. Amin, haleluya. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hargai itulah Yesus, dialah Juru Selamatku. Telah lama ku berjalan dengan ini harta. Amin, haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di mata. Amin, haleluya. Tapi aku melihat Dia yang agung sempurna mulia. Sebab aku manusia berdosa, tapi nanti aku akan bertemu dengan Yesus. Itulah Tuhan Yesus yang sangat Engkau ku cintai, Bapa. Amin, harta yang sempurna, agung mulia. Itulah Tuhan
haleluya. Sekarang aku pilih Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Dia, serahkanlah semua hidupmu pada Dia. Percayalah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta yang sempurna aku mulia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Malam aku berjalan dengan harta yang termulia. Amin, haleluya. Terang Dia Yesus memancarkan dengan kemuliaan, selalu ada di dalam hidupku. Apiku saat ini mau setia, taat melakukan semua firman-Nya, sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat dari sisi rumahmu. Keselamatan hanya di dalam Dia Yesus. Itulah juru selamatku. Tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini. Amin, haleluya. Hanyalah Yesus satu-satunya. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami ada di Muscat.
Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini anugerah-Mu yang luar biasa. Kami melangkah dengan iman, penyertaan yang sempurna bersama Yesus. Sucikan sebentar kami membaca firman-Mu. Kami melangkah dengan iman. Setiap langkah kami selalu diatur oleh Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kami dengan iman katakan kami saat ini ada di surga bersama dengan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, sentralku di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan kami saat ini. Saya dengan rombongan di Muscat, saya minta maaf kalau apabila seringkali terlambat Bapak ya. Karena masalah signal di luar negeri ini kan belum tahu saudara ya. Saya selalu kirimnya di hotel. Kalau di tengah jalan tidak bisa saudara ya. Karena di jalan itu di daerah padang gurun, di gereja-gereja itu tidak ada internet saudara. Susah ya. Kecuali di hotel saya ya. Karena HP saya ini tidak memiliki jaringan yang dimanapun kita berada bisa memberitakan YouTube. Jadi saya tiba di hotel, begitu sampai di di sana ada wifi, baru saya bisa kirim. Saya minta maaf kalau ada keterlambatan atau dikirim dari awal ya. Yang penting Bapak Ibu kalau ada terlambatan, Bapak Ibu bisa mencari YouTube saya karena selalu saya rekaman dan saya sebar di YouTube ya, dimanapun saya berada. Selalu saya menyampaikan firman Tuhan. Komitmen saya pagi malam. Terus sampai nanti tanggal 15 saya kembali ke Indonesia. Sampai tanggal 15 dan terusnya ya. Puji Tuhan. Saya merasa sukacita hadirat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita membaca firman Tuhan Lukas pasal 13. Karena firman Tuhan katakan tadi, keselamatan hanya dari Yesus Kristus. Nah, Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus juru selamat. Beritakan Injil kepada keluarga, sanak saudara, teman-teman yang belum terima Yesus. Mumpung kesempatan masih ada, mumpung belum terlambat, mumpung pintu surga terbuka. Jangan sampai nanti 5 garis yang bodoh yang dia ketok pintu tapi pintu sudah tertutup. Di dalam Injil Matius 25 ayat 10. Terlambat saudara. Selagi ada kasih karunia, selagi ada keselamatan, selagi Tuhan membuka diri, yaitu pintu surga terbuka. Bertobat datang kepada Yesus. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Taatlah kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita akan selamat. Saya mengajar Bapak Ibu. Ayo bersama saya, dulur-dulurku, saudara-saudaraku. Ikutlah firman Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka kita akan selamat. Amin. Mari saya mau baca sekarang Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Wah, luar biasa Yesus perjalanan dari desa ke desa, kota ke kota. Saya juga ingin tiru Yesus dah, memberitakan Injil dimanapun Tuhan izinkan saya berangkat. Seperti saat ini saya di Muscat. Besok saya berangkat ke Istanbul, ke Efesus. Saya ingin beritakan Injil dimanapun saya berada. Oh, luar biasa. Terus berikutnya, dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang diselamatkan. Lihat, ada satu orang ikut Yesus, memang seorang demi seorang. Minta sama Tuhan, sedikit Tuhan yang selamat, memang benar. Masuk ke surga itu tidak banyak. Sedikit apa jawab Yesus ayat 24 kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Lihat, garis bawahi, berjuang dan berusaha. Ini pemahaman yang berbeda. So. Berjuang ada harga yang harus dibayar. Berjuang ada nilai-nilai pengorbanan yang harus dibayar. Beda dengan berusaha. Kalau berusaha, hasil kerja keras. Tidak bisa kerja keras. Ke surga tidak bisa, saudara. Tapi berjuang dengan harga yang harus dibayar. Berjuang ikut Yesus. Melain pekerjaan Tuhan berjuang. Seperti saya berjuang beritakan firman Tuhan pagi malam. Berjuang ikut Yesus. Tidak mudah saudara. Waktu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikut Yesus dengan pikul salib. Penyangkalan diri. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada harga yang dibayar. Dalam Matius 16 ayat 24 ikut Yesus pikul salib. Penyangkalan diri.
Oleh itu mari kita musuh-musuh sama Tuhan. Bukan kerja keras, bukan berbaik-baik atau berusaha. Tidak bisa kata Tuhan. Tapi dengan berjuang. Karena apa? Masuk surga kata di sini seperti masuk melalui pintu yang sesak itu. Masuk melalui jadi tidak gampang melalui pintu yang sesak. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jangan sampai nanti Yesus sebagai Tuhan yang punya surga terlambat. Bapak Ibu terlambat bertobatnya, sedang pintu tertutup, tidak bisa. Mumpung pintu surga terbuka, ayo kita mencari Tuhan. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar jalan-jalan di kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Oh saudara, seringkali bisa bohong orang Kristen. Oh ya Tuhan, saya ke gereja. Padahal sebetulnya orang Kristen tanpa pertobatan. Mari kita semua bertobat. Tidak bisa, Yesus tidak bisa dibohongin. Kalau kita tidak berkenan sama Tuhan, sama juga dengan perbuat kejahatan. Mari kita mau bertobat, hidup sungguh sama Tuhan. Di sana akan terdapat ratap dan kertas gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kami sendiri campan keluar. Yang jelas di sini Abraham, Ishak, Yakub masuk dalam kerajaan surga. Tapi belum tentu semua orang masuk dalam kerajaan surga. Harus berjuang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk masuk di dalam kerajaan. Artinya seluruh bumi ini ada timur, barat, selatan yang semua akan ikut engkau, ikut Yesus, pasti selamat akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang terdahulu akan menjadi orang terakhir. Banyak orang Kristen sudah lama hidupnya tidak bertobat. Yang awal sudah lama masuk surga, ikut Yesus, tapi nanti dia murtad. Tapi baru terima Yesus, tapi sungguh-sungguh akan selamat. Ini maksudnya. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, saudara. Pada waktu itu datanglah berapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakan kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus sudah berkata bahwa Yesus harus mati di Yerusalem dan dikenapi. Apa yang dikatakan Yesus pasti berlaku, iya dan amin. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak tahu. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi ku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu akan berkata, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Mumpung kesempatan masih ada, kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Percayanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Saya mau berdoa biar Bapak Ibu dapat kekuatan dari Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dipakai setiap kita. Beritakan Injil. Beritakan firman Allah kepada banyak jiwa-jiwa. Sebenarnya di dalam Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Saya di Yesus atau saya di sini, dimanapun saya berada, akan berdoa buat Bapak Ibu supaya kita makin hari makin cinta Yesus, makin hari sungguh-sungguh ikut Yesus, sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hartai itulah Tuhan Yesus, ialah Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau
kami di surga. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Biar kita sungguh-sungguh ikut Yesus taat kepada firman Allah. Karena firman Allah katakan Yesus masuk ke surga hanya sedikit melalui pintu yang sesat. Dengan berjuang, ada harga yang dibayar. Pikul salib Yesus penyangkalan diri. Penyangkalan diri bicara rendah hati. Pikul salib bicara bayar harga, pengorbanan, berjuang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.